Antisipasi terjadinya lonjakan penumpang, Bandara SMB 2 Palembang siapkan 121 extra flight. Demikian dikatakan General Manager Bandara SMB 2 Palembang, R. Iwan Winaya Mandar, dalam kegiatan apel pembukaan posko terpadu angkutan udara Lebaran pada Jumat tanggal 21 Maret tahun 2025. Didampingi sejumlah pejabat. Iwan menyebutkan antisipasi ini karena berdasarkan data yang masuk pihaknya sudah mendapati angka kenaikan penumpang. Prognosa kenaikan untuk aircraft 3,8% atau 1.502 aircraft movement. Prognosa kenaikan PAX 5,26% atau 222.279 PAX untuk penumpang yang berangkat atau yang datang dari Bandara SMB 2 Palembang. Ada penambahan extra flight dari beberapa maskapai yaitu 121 extra flight sudah masuk secara formal atau kalau dihitung dengan seat sebanyak 21.768 seat dengan adanya penambahan tersebut. Destinasi antara lain seperti Kuala Namu, Yogyakarta, Batam dan Jakarta, Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma, serta Surabaya, tambah Iwan. Pada kesempatan ini, Iwan juga menjelaskan posko Lebaran terpadu. Hari ini kita sudah memastikan kesiapan SMB 2 Angkutan Lebaran 2025 setelah dinyatakan dari pengawasan dari Direktoral Keamanan Penerbangan yang memastikan kesiapan SMB 2 dan alhamdulillah dinyatakan siap untuk lakukan kegiatan angkutan Lebaran 2025 ini. Secara internal, dalam rangka angkutan Lebaran ini kita sudah melakukan safety awareness, security awareness dan safety insurance. Semua fasilitas dalam kondisi serviceable. Sehingga kita siap melayani angkutan Lebaran 2025, ujarnya. Iwan menambahkan bahwa dibandingkan tahun sebelumnya, diprediksi akan terjadi kenaikan 5,26% atau sekitar 2.222.278 penumpang yang akan melakukan kegiatan arus mudik maupun arus balik angkutan Lebaran tahun 2025. Salah satu faktor yang mendorong kenaikan jumlah penumpang adalah kebijakan pemerintah terkait diskon tarif pesawat udara yang berlaku sejak penerbangan 24 Maret hingga tanggal 7 April tahun 2025. Tiket diskon ini sudah bisa dipesan sejak tanggal 1 hingga tanggal 6 Maret tahun 2025 tergantung maskapai. Faktor kenaikan salah satunya karena kebijakan pemerintah dengan adanya diskon tarif pesawat udara sejak penerbangan 24 Maret hingga tanggal 7 April tahun 2025 di mana tiket sudah bisa dilakukan tanggal 1 sampai 6 Maret tahun 2025 sebelumnya, jelasnya. Kebijakan penurunan harga tiket sebesar 10-15% ini memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi udara dalam melakukan perjalanan mudik. Kebijakan penurunan tiket 10-15% inilah yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi udara, tambahnya. Selanjutnya dikatakan Iwan, dalam mengantisipasi potensi keterlambatan penerbangan, delay pihak bandara telah melakukan manajemen delay dengan berkoordinasi dengan masing-masing maskapai dan ground handling. Selain itu, bandara juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap delay akibat cuaca. Pastinya kita sudah melakukan manajemen delay masing-masing maskapai ground handling bahkan airport sudah menyiapkan untuk mengantisipasi delay karena cuaca, intinya kita mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan, tukasnya. Bandara SMB 2 Palembang juga telah mendirikan posko terpadu yang didukung oleh berbagai pihak terkait, seperti Lanut Sri Mulyono Herlambang, Angkasa Pura Indonesia, Polsek Sukarami, Basarnas Airnav, dan beberapa maskapai penerbangan. Posko ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait angkutan Lebaran. Kami punya posko terpadu kolaborasi yang disupport penuh oleh Lanut Sri Mulyono Herlambang, kemudiannya di dalamnya terpadu dari beberapa stakeholder diantaranya Angkasa Pura Indonesia, Polsek Sukarami, Basarnas Airnav dan beberapa maskapai di mana ini bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan informasi soal angkutan Lebaran, ungkapnya.
Adapun tagline Lebaran tahun 2024 ini adalah mudik aman keluarga nyaman. Bandara SMB 2 Palembang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para pemudik. Tagline mudik tahun ini, mudik aman keluarga nyaman. Pasti kita mengharapkan perjalanan dengan aman dan keluarga sangat nyaman adanya keamanan. Kemudian mudik tenang menyenangkan pastinya ketika tidak ada kendala terkait angkutan lebaran. Kita berharap semuanya berjalan sebagaimana mestinya, katanya. Siap untuk melakukan kegiatan angkutan lebaran ini. Yang kedua, cara internal kita melakukan yang namanya safety awareness, kemudian security awareness, kemudian safety assurance, kemudian ada publikasi terkait dengan safety. Jadi semua sudah kita siapkan semuanya, dan alhamdulillah pada akhirnya untuk semua fasiliti yang ada di sisi udara, kemudian di terminal, di landset, semuanya adalah kondisi serviceable. Sehingga hari ini kita siap melayani angkutan lebaran di tahun 2025. Dan hari ini kita melihat data ada pertumbuhan sekitar 35% dari penerbangan sebelumnya. Ini artinya sudah mulai meningkat mobilitas masyarakat khususnya menggunakan Bandara SMB 2 Palembang. Hari ini ada 54 aircraft movement ya. Kemudian yang kedua, kita juga memprediksi selanjutnya akan meningkat terus, bahkan nanti arus puncaknya kita prediksikan tanggal 28 Maret 2025. Kita prediksi di tanggal itu nanti akan terjadi penerbangan kurang lebih 70 sampai dengan 53 aircraft movement atau sebanyak 12.500 penumpang yang datang maupun yang berangkat dari Bandara SMB 2 Palembang. Artinya ada penerbangan tambahan Pak? Ada, jadi tadi sampaikan bahwa extra flight dari beberapa maskapai sekarang sudah masuk secara formal. Kami menghitung ada 121 extra flight. Yang kemudian kalau kita hitung dengan jumlah seatnya, tadi kurang lebih 21.768 seat dengan adanya tambahan extra flight tersebut. Untuk destinasinya seperti Kuala Namu, kemudian Jogja, kemudian Batam, dan Jakarta sendiri atau Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma, serta Surabaya. Kalau dibanding Kenaikannya kurang lebih 5,26% atau sekitar 222.278 penumpang yang nanti akan melakukan kegiatan arus mudik maupun balik angkutan lebaran tahun 2025. Jadi meningkat 5,26% dibandingkan tahun 2024. Ini salah satunya adalah adanya kebijakan pemerintah ya, yang adanya diskon tarif pesawat udara yang dimulai pada penerbangan tanggal 24 sampai dengan 7 April nanti. Tapi pembelian tiketnya sudah bisa dilakukan tanggal 1, beberapa maskapai tanggal 1 sudah berlaku, dan ada beberapa maskapai yang mulai berlakunya tanggal 5 dan 6 Maret kemarin. Jadi ini memberikan peluang pada masyarakat untuk bisa menggunakan transportasi udara karena adanya kebijakan penurunan tiket rentangnya sebesar 10 sampai dengan 15% dan tergantung dari rute atau destinasi tertentu. Pak, ini kan di tengah musim yang kondisi cuaca yang nggak jelas gitu Pak. Ya. Gimana kalau antisipasi dari itu sendiri Pak? Baik, pastinya kita sudah menerapkan namanya manajemen delay. Masing-masing maskapai, ground handling, bahkan airport kita sudah menyiapkan itu untuk mengantisipasi adanya delay yang terjadi karena faktor cuaca. Tapi alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan seperti secerah hari ini ya, teman-teman bisa melihat ini juga akan berlangsung sampai nanti ketika posko sudah selesai. Dan apabila itu terjadi karena cuaca yang ekstrim, kita pasti sudah menyiapkan yang namanya manajemen delay dan kita siapkan semua fasilitas. Intinya kita mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan. Ability jarak pandangnya tidak memungkinkan untuk melakukan take off landing, pastinya akan dilakukan penundaan sementara sampai mendapatkan visibility atau jarak pandang yang memungkinkan melakukan take off dan landing di Bandara SMB 2 Palembang. Arus mudik sama arus balik kapan Pak? Tadi untuk arus mudiknya kita perkirakan tanggal 28 Maret 2025. Untuk arus baliknya kita perkirakan tanggal 7 April 2025. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada cuti bersama ya sampai dengan tanggal 8 April 2025. Dan kenapa tidak hari ini? Kita tahu juga bahwa hari ini hanya berlaku untuk anak-anak sekolah, sedangkan yang cuti bersama nanti berlaku di tanggal 28 Maret 2025. Yang teko. Itu bisa mengurai kepadatan nggak Pak dengan pembagian anak sekolah, libur dan sebagainya? Perkirakan. Pastinya ya, makanya untuk program pemerintah kan juga ada yang namanya WFA ya. Jadi ini juga bisa mengurai kepadatan yang ada, tapi lagi-lagi kembali kepada kebutuhan masyarakat. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa mitigasi terkait dengan adanya arus mudik balik yang
mungkin sudah kita teliti jarak pandangnya tidak memungkinkan untuk melakukan take off landing, pastinya akan dilakukan penundaan sementara sampai mendapatkan visibility atau jarak pandang yang memungkinkan melakukan take off dan landing di Bandara SMB 2 Palembang. Arus mudik sama arus balik kapan, Pak? Tadi untuk arus mudiknya kita perkirakan tanggal 28 Maret 2025. Untuk arus baliknya kita perkirakan tanggal 7 April 2025. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ada cuti bersama ya, sampai dengan tanggal 8 April 2025. Dan kenapa tidak hari ini? Kita tahu juga bahwa hari ini hanya berlaku untuk anak-anak sekolah, sedangkan yang cuti bersama nanti berlaku di tanggal 28 Maret 2025. Yang take off. Itu bisa mengurai kepadatan nggak Pak dengan pembagian anak sekolah liburan sebagainya? Perkirakan. Pastinya ya, makanya untuk program pemerintah kan juga ada yang namanya WFA ya. Jadi ini juga bisa mengurai kepadatan yang ada, tapi lagi-lagi kembali kepada kebutuhan masyarakat. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa mitigasi terkait dengan adanya arus mudik balik yang mungkin sudah kita. Di tempat yang sama, perwakilan dari maskapai penerbangan, Subhan menjelaskan terjadi kenaikan jumlah penumpang sekitar 4-6%. Pertanggal 27 Maret dari Jakarta dan Batam sudah full booking. Untuk sementara kenaikan sekitar 4-6% penumpang. Antisipasi terjadinya lonjakan penumpang sudah dilakukan di antaranya dari maskapai Citylink, Lion Group dan Garuda Indonesia. Citylink, terkait diskon tiket, kita tetap mengikuti arahan dari pemerintah, ujarnya. Berlaku. 7 April terakhir dari Pak ya. Iya. Permintaan tiket menuju daerah berkaitan dengan Nyepi ini meningkat nggak seperti di pasar? Oke, terima kasih Mbak untuk yang disampaikan terkait libur Nyepi. Kita dari sini khususnya Lion Group yang ada ke Denpasar, masih ke Surabaya. Tapi untuk penumpang tidak ada peningkatan, mungkin karena bukan favorit destination juga, mungkin di sana untuk liburan malah orang sana yang kemari. Tapi untuk libur Lebaran ini kita dari maskapai sama seperti disampaikan tadi sama Pak JM, dari tanggal 27 malah dari Jakarta Halim dari Batam sudah mulai full booking. Terus untuk baliknya dari Palembang itu kita prediksi mulai dari tanggal 6 April. Kenaikan berapa persen Pak kalau tahu? Untuk sementara prediksi kami itu kenaikan penumpang untuk arus balik dari sini itu sekitar 4-6% mungkin. Antisipasi lonjakan penumpang dari maskapai? Dari maskapai kita sudah ada penambahan extra flight khusus dari Citylink, dari Lion Group, sama dari Garuda Indonesia mungkin ada juga nanti. Kalau berkaitan dengan diskon tadi Pak, dari sisi maskapai sendiri menanggapinya seperti apa? Terkait diskon tiket kita tetap mengikuti arahan, dari pemerintah. Jadi mulai dari tanggal 24 Maret sampai 7. Kapten POM Alfian Iswahyudi, Komandan Satuan Polisi Militer pada kesempatan ini juga menjelaskan bahwa untuk pengamanan di SMB 2 pihaknya sudah menyiapkan 1 peleton pasukan. Apabila ada kejadian kita sudah siapkan 1 peleton pasukan. Antisipasi yang kita lakukan diantaranya cek keluar masuk kendaraan, antisipasi apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu 1 peleton penanggulangan bencana disiapkan apabila kejadian di bandara atau di sekitar bandara. SMB 2. Untuk kenyamanan apabila terjadi penumpukan kendaraan, kita buka jalur sebelahnya untuk mengurai kepadatan kendaraan pada momen-momen tertentu, katanya. Pengamanan di Bandara SMB 2 menghadapi arus mudik ini. Untuk keamanan kita sudah siap apabila ada kejadian seperti kita akan melaksanakan random check yang dimana kita akan mengecek keluar masuk kendaraan, antisipasi apabila ada keinginan yang berbuat jahat di bandara. Itu utama. Yang kedua, di lanut SMB kita sudah menyiapkan 1 peleton penanggulangan bencana mengantisipasi apabila ada bencana-bencana baik yang terjadi di bandara maupun di sekitar Palembang. Ada lagi? Berkoordinasi juga dengan polisi. Siap, betul. Kalau untuk Kalau personil berapa yang diterjunkan Pak? Siap. Personil. Kurang lebih sekitar 60. 1 peleton itu 60? Iya, 60. Untuk kenyamanan, kemacetan, terutama di tol gate, kita juga antisipasi
apabila ada kemacetan, mungkin kita akan membuka jalur cross jalur yang sebelahnya, biar untuk kontraflow lah, biar untuk mengurai kepadatan penumpang. Ada lagi, Bu? Pemerintah memberikan cek kesehatan gratis. Jadi untuk pelaku perjalanan termasuk juga kru itu kita menyiapkan untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis sebanyak 10 item. Termasuk di situ kita mengukur kadar gula darah, tensi, dan juga screening TB, PPOK ya, dan juga untuk melihat kebugaran fisik. Nah itu nanti mohon media bantu kepada masyarakat untuk menginfokan kepada seluruh pelaku perjalanan apabila mereka menginginkan untuk melakukan cek kesehatan gratis dapat dilakukan di Bandara SMB 2. Kita mempunyai nanti ada tim kita yang nanti akan standby di bandara. Ada syaratnya nggak Bu kalau mau mengecek kesehatan? Syaratnya tidak ada syaratnya ya. Jadi siapapun yang akan melakukan cek kesehatan gratis dipersilakan. Tetapi akan lebih baik kalau sudah mempunyai satu sehat. Nah, karena ini akan masuk di dalam diinput di dalam ASIK dan akan langsung masuk ke dalam satu sehat kita dan ASIK pemeriksaan itu dapat dilihat. Bu, sampai sejauh ini tidak ada indikasi misalnya yang dari luar ada penyakit atau seperti apa ya, Bu? Virus apa? Ya, untuk saat ini karena memang bandara kita belum menjadi bandara internasional, yang masih dalam status bandara yang domestik, sehingga memang untuk pelaku perjalanan dari luar negeri itu kita hanya melihat yang terkhusus adalah pelaku perjalanan dari Arab Saudi ya, umroh. Nah untuk pelaku perjalanan yang domestik itu kita lakukan juga pengawasan ya terkait dengan suhu tubuh dan sebagainya. Itu kita lakukan kalau ternyata suhu di atas 38 derajat Celcius, kita lakukan screening Idisari. Bu, sebelumnya kan pernah juga kita lebaran ini gimana Bu? Ada kesiapan? Sudah dilaksanakan oleh teman-teman melakukan pengendalian risiko lingkungan namanya. Jadi termasuk juga tidak hanya melakukan fogging, tetapi kita juga memeriksa terkait dengan kondisi air bersih, air minum ya, pemeriksaan kebersihan dan sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman dalam rangka persiapan angkutan lebaran tahun ini. Oke.